Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel YouTube Solideo TV. Kali ini kita akan membahas kembali diskusi lintas agama dari tim Apologet. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ya. Selamat menyaksikan. Kenapa Anda udah nggak sudi lagi buka Al-Quran? Bisa ditampilkan enggak? Iya, Kan di udah tangan Anda jelas. ada nggak? Ada. Kenapa Anda tidak mau baca? Saya baca kok. Mana coba Iya, surat sampai As-Saffat ayat berapa? 100. Coba dibaca surat As-Saffat ayat 100. Itu kan ada laptop dibuka ya kan? Udah bang, tidur aja di bawah, tidur di bawah. Memang begitu, orang Islam itu teman-teman, memang Muhammad yang ngajarin boleh dusta dalam 3 hal. Nah itu lagi dipraktekkan sama dia. Baca Quran aja udah nggak mau, kok ngapain? Mau diskusi apa? Kamu lebih pantas diskusi soal misalnya maling apa hari ini. Ya kan? Ya kan? Karena di dalam agama Islam dikatakan oleh Muhammad, asal kamu tidak mensekutukan Allah, walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Walau berzina, walau mencuri, masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Nah, itu ajaran agama Islam. Ya, ayo silakan. Saya masih mencari, saya menunggu orang Islam yang ngerti agama Islam. Yuk, kita kasih naik bus Tommy Ahmad. Ya, bus Tommy Ahmad. Muslim bang? Halo, bus Tommy Ahmad. Ya, gini kan? Salam. Oh, ini si Gimana Bus kabarnya, Tommy Bang? Ahmad Yani. Bus Tommy, sinyalmu putus-putus loh. Gimana kabarnya Bang Edis? Kabar baik. Gimana kabar Bus Tommy? Aduh, Kabar Bus Tommy bagaimana? Bang Edis. Jaringan putus-putus enggak? Nih, sekalinya ketemu Muslim, langsung entah jaringan putus-putus lah. Banyak sekali alasannya orang Islamnya itu. Entah jaringan putus lah, entah gimana lah. Ya, terdengar suara saya? Ya, sudah jelas. Ya, udah tidur di bawah sana lah. Oke, kita kasih naik Boy Piliang. Ayo, Boy Piliang. Saya merindu, saya pengen hari ini saya diskusi dengan satu saja orang Muslim, satu saja orang Muslim yang ngerti agama Islam. Kita diskusi sampai selesai. Satu aja. Boy Piliang Muslim, Bang. Kabur lagi. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Bukhari, Muhammad Sofi. Yuk. Muhammad Bukhari, Muhammad Sofi. Ya, Muhammad Bukhari. Selamat malam, Muhammad Bukhari. Ya bang, selamat malam. Oke, selamat malam. Muslim, Bang. Zakanya Muslim bang. Muslim. Ngerti ya, Bang, tentang agama Islam? Atas pengetahuan yang terbatas lah. Ngerti. Ya, memang terbatas semua lah pengetahuan. Bang, Bang, saya nak sudah. tanya satu soalan bang. Tanya satu soalan. Kita lagi membahas gini, Bang. Hari ini saya membahas tema yang sedikit berbeda. Saya ingin membuktikan bahwa atau ingin menyadarkan orang Islam bahwa kitab kalian itu, isi kitab kalian itu, isinya itu kutipan-kutipan atau seperti tiruan-tiruan atau jiplakan. Abang dari Malaysia? Saya Malaysia. Jiplakan tahu, jiplakan. Plagiat lah kan. Plagiatisme. Nah, gini, banyak orang tak tahu itu, Bang. Karena orang Islam tak baca Bible. Kalau orang Islam baca Bible, kemudian baca Quran, mereka akan mengiyakan itu. Isi kitabnya itu menjiplak dari Bible itu. Nah, aku tanya dulu Abang. Sudah pernah Abang baca Quran tuh sampai habis? Sampai selesai sudah pernah?
Pernah lah. Pernah. Bible? Sebagian. Sebagian. Oke, pantas dia belum tahu. Oke, kita mulai Bang ya. Sudah siap Bang? Sudah siap? Sudah ready ada Quran di situ? Sejak saya buka bang Kejap saya buka melalui apps aplikasinya. Tapi Abang keluar dari aplikasi nanti kalau Abang keluar. Nah, ini. Oke lah ya, Islam memang harus disuapin. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita suapin mereka ya. Karena mereka ini masih bayi-bayi yang nggak ngerti apa-apa. Oke. Ya bang, saya boleh buka 2 aplikasi dalam satu phone kejap ya. Oke, bisa. Kalau bisa itu bagus. Masalahnya Abang itu kalau membuka aplikasi, Abang itu terjeda Bang. Abang itu terjeda. Kita tak lihat, Abang bicara pun nggak bisa. Nggak nyambung ya. Gini Bang, Bisa. saya tahu orang Islam tuh malas ambil Qur'annya. Saya tahu orang Islam tuh tidak pernah atau buta terhadap Qur'annya. Makanya nggak apa-apa, saya bukakan. Ya, saya bukakan. Baik. Ya, kita bukakan Quran surat As-Saffat. Ayat yang ke-100 ya. Ayat yang ke-100. Surah As-Saffat ayat ke-100. Jelas tak gambar sini bang? Oke, surat As-Saffat ayat yang 100 ya Bang ya. Kita mulai. Surah, sekejap bang saya buka. Saya aja Bang yang bukakan Bang. Abang itu nggak bisa. Biar saya suapin umat muslim. Saya akan suapi orang Islam ya, karena mereka ini seperti bayi-bayi yang nggak tahu apa-apa, yang malas membuka Qur'annya. Jadi saya suapin mereka, saya bantuin. Oke. Sudah nampak di sini Bang? Ya nampak jelas bang. Oke ya, saya bukakan ya. Nih, ini surat As-Saffat ayat yang ke-100. Saya bacakan. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku yang termasuk orang-orang yang soleh. Abang tahu ini siapa yang bicara ini? Oh, tak tahu lah bang. Boleh cakap bang? Tak tahu. Ya memang seperti itu loh orang. Oke Bang, ini yang berbicara di sini adalah Ibrahim. Sudah? Oke, yang bicara adalah Ibrahim. Sebentar. Oke, kita lanjut, kita kasih ayat selanjutnya ya. Ayat selanjutnya di ayat 101. Nih. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Terus. Ya. Maka tatkala anak itu sampai dalam tanda kurung pada umur sanggup, berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, anak itu ya menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu mendapati aku termasuk orang yang sabar." Nah, kemudian nih, ya, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Ini gimana nih maksudnya nih? Nih, makanya saya bilang kan, entah apalah maksud Quran ini. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis. Oke, nggak apa-apa, kita terusin aja. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." 106. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sudah ya? Sudah ya Bang ya? Oke. Saya mau tanya sebelum kita ke Bible Bang. Sebelum kita ke Bible. Anda kan nggak tahu ini jiplak dari Bible kan? Well gini. Saya mau tanya Bang. Ini yang tadi kita bahas itu membahas apa? Coba. Yang tadi kita bicarakan itu membahas apa? Kalau sepengetahuan pada Ibrahim untuk berkorban ya.
Berkurban. Oke. Ibrahim kan bermimpi ya. Kemudian dalam mimpinya itu dia menyembelih anaknya, betul? Mhm. Nah, kemudian dia apa namanya? Pengen menyembelih anaknya itu. Nah, ini kan banyak kan kisah-kisah seperti itu teman-teman sekarang ini. Mimpi dia nyembelih anaknya, ternyata anaknya disembelih betulan. Ternyata masuk kantor polisi. Banyak kejadian begitu. Oke. Nah, ketika itu dikatakan kami ganti dengan sembelihan yang besar, betul? Wa Maksudnya gimana? fadainahu Kami ganti bizibhin dengan azim. sembelihan yang besar itu gimana? Dinosaurus kah atau apa? Badak atau jerapah atau bagaimana? Coba. Kalau dalam tradisi Islam digantikan dengan kibas kan? Benar gak? Gak tahu orang di situ cuma ditulis kami ganti dengan sembelihan yang besar. Maksudnya gimana itu kami ganti dengan sembelihan yang besar? Digantikan dengan binatang lain kan? Bukan disembelih anaknya kan? Mana? Cuma tulisan kami ganti dengan sembelihan yang besar mana? Berarti Itulah. anaknya dirubah jadi sembelihan yang besar. Makanya bang, baca Quran pusing sendiri kan? Pusing sendiri bang. Apa ini maksudnya kami ganti dengan sembelihan besar? Maksudnya gimana? Jadi anaknya Ibrahim berubah jadi sembelihan yang besar gitu. Jadi daging cincang gitu. Nih makanya bang, nih makanya. Saya kasih tahu nih. Sebenarnya gini bang. Ayat yang barusan kalian baca itu sebenarnya cuman jiplakan plagiat dari Bible. Tapi yang bikin plagiat itu nggak tahu dia buru-buru tulisnya. Yang penting nulis jadi syair aja udah jadi, udah. Nih biar abang tahu dari mana itu dia ini bang ya. Biar saya kasih tahu. Nih saya kasih tahu. Kalian kan nggak ngerti. Kalau kalian seandainya ngerti, kalian pasti sudah meninggalkan agama Islam. Nih saya kasih tunjuk bang ya. Nih. Bentar ya. Bentar bang. Saya tunjukkan. Kita bukakan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ya bang ya. Nih. Saya balik dulu kamera Kejadian saya. 22. Kejadian 22. Sekejap saya buka Ya, bang. Kejadian pasal 22. Makanya kalian itu ada dalam Quran. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, suruh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Ayo bang, jangan dimatikan bang kameranya. Kameranya jangan dimatikan bang. Saya buka aplikasi Nah, sekejap. Sabar, ya, sabar ini dulu. saya bantu, saya bantu. Anda kan sudah malas membuka Quran kan, membuka Bible, buka Quran Anda malas. Karena memang seperti itu tabiat kalian. Gak apa-apa, nih. Nih bang ya, Kejadian pasal yang kedua-dua. Nih, ini judulnya itu kepercayaan Abraham diuji. Oke? Nih. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya. Ini nggak mimpi-mimpi, Bang. Nggak seperti di kitab Anda, mimpi-mimpi. Ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu bangkitlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Lalu sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, ini agak sedikit panjang. Saya
persingkat aja ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh. Perhatikan ini bang. Ini ayat ini nih. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ini kejadian-kejadian seperti ini sering bang di padang gurun. Sering. Ya, entah itu rusa, entah itu kambing, itu sering nyangkut tanduk mereka itu di belukar. Kalau Anda sering nonton wild animal itu kejadian seperti ini sering terjadi. Ya. Nah, ketika Abraham menoleh ke belakang, ya, dilihatnya ya, ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nih bang, Bible ya bang ya. Jadi ketika Anda baca Bible, oh begitu ceritanya jelas ya. Jadi ketika Anda baca Bible, nggak ada di situ. Lalu kami ganti dengan sembelihan besar. Apa-apaan bang? Ganti sembelihan besar itu apa maksudnya? Ganti sembelihan besar, sembelihan dinosaurus. Badak bercula 5. Nah, coba silakan. Oh, yalah Nabi Ismail Nabi Ibrahim sembelih anak, kita nak sembelih apa bang? Yalah lepas kita tahu Nggak cerita. nyambung. Bang, yang kita bahas, betul nggak Anda menemukan bahwasanya isi Quran Anda itu menceritakan hal-hal yang sudah ada di Bible? Anda nangkap itu nggak dari tadi? Ya, saya paham. Abang nak bagi Nangkap. tahu. Puji Tuhan masih nangkap. Anda melihat indikasi plagiatisme di situ? Abang Idris bagi tahu cerita sembelihan itu ada di Bible. Benar. Ya. Kemudian di Terus ada Quran di Quran Anda dikatakan, melihat juga? ya, tapi Nah, penceritaannya Anda berbeza. melihat Kan? nggak? Anda melihat nggak kesamaan begitu kemiripan Anda lihat? Kalau dalam Islam versinya berbeza sikit, Abang Idris. Bukan, yang saya tanyakan kemiripan. Anda lihat kemiripannya? Kalau sumber itu dari yang benar, tetap benar. Yang ditanya apa? Bang, yang saya tanya, abang lihat kemiripan itu tidak? Iya, benar. Nah, gitu dong, lihat kemiripan. Artinya, Al-Quran menceritakan hal-hal yang sudah ada di Bible, betul? Oke. Nah, sekarang saya tanya bang, lebih jelas Quran apa lebih jelas Bible? Oke, kalau Bible jelas apa bagusnya, kalau Quran tak jelas apa bagusnya? Enggak, saya tanya dulu, mana ketika abang baca tadi, saya bandingkan yang kedua tadi, mana lebih jelas bang? Yang lebih dipahami yang mana? Nah, oke lah, Bible lah lebih dipahami. Iya, makanya saya bilang bang, kalau Anda jujur menggunakan hati nurani Anda, Bible lebih jelas kok bang. Makanya Quran Anda itu bukan menyempurnakan bang. Bukan menyempurnakan, menyempurnakan bang. Sempul. Bukan menyempurnakan, tapi menyempurnakan. Makanya saya bilang bang, coba yuk baca gitu loh, baca. Nggak usah percaya sama siapa-siapa dulu. Nggak usah percaya sama ustadz, nggak usah percaya sama pendeta, nggak usah. Baca aja dulu. Kalau kamu sudah baca, kamu akan menyimpulkan hal yang sama. Kitabmu itu jiplak Bible. Itu baru satu contoh. Belum saya kasih contoh-contoh yang lain, Bang. Banyak saya kasih contoh, Bang. Gitu loh. Nah, seperti tadi tuh poinnya. Di dalam Bible jelas tuh. Ketika Abraham ingin mengayunkan pisaunya, berserulah malaikat Tuhan. Supaya itu tidak terjadi. Jangan. Katanya. Cukup ujiannya sampai di sini. Lalu Abraham menoleh dia. Dia menoleh ke belakang. Ada seekor domba yang tanduknya itu tersangkut pada belukar. Mungkin tersenyumlah Abraham, kita bayangkan ya. Tersenyumlah. Wah ini. Inilah yang akan kupersembahkan. Jelas cerita dalam Bible.
Nah, Quran datang 700 tahun kemudian pengen niru-niru, pengen ditiru-tiru. Tapi dibilang sama Quran, lalu kami ganti dengan sembelihan besar. Orang Islam bingung. Yang diganti dengan sembelihan besar siapa? Anaknya Abraham. Anaknya Abraham berubah jadi binatang besar gitu. Makanya nggak bisa dipahami, Bang. Makanya Quran tuh bukan mau menjelaskan, Bang, mau bingungin orang. Coba Abang jujur lah, jujur. Al-Quran datang itu bukan mau menjelaskan, malah bikin orang Islam bingung. Itu baru satu contoh, Bang, belum contoh-contoh yang lain. Oke lah, itu hal-hal kecil. Yang paling vital kan misalnya tentang penyaliban. Orang Kristen kan percaya kan, Bang, bahwa Yesus kami itu disalibkan. Quran datang. Datang 700 tahun kemudian datang Quran. Bukan dari tempat kejadian, jauh dari lokasi kejadian, peristiwanya, tanggal kejadiannya pun jauh, datang Quran. Yang disalibkan bukan Yesus. Lalu siapa? Yang diserupakan. Coba, Abang bingung nggak? Siapa Bang yang diserupakan? Siapa yang diserupakan, Bang? Tambah Tak tahu, bingung, Bang. Aku tak hidup zaman tu bang. Tak apalah. Iya, saya tahu Anda nggak hidup zaman itu, Bang. Saya juga nggak hidup zaman itu. Cuman secara logika. Quran datang bilang, yang disalibkan bukan Yesus. Terus siapa? Pokoknya bukan. Ini apa, Bang? Masa Al-Quran mau menjelaskan, bukannya dia lebih jelas, malah lebih membuat orang menjadi bingung. Orang Islam sendiri aja bingung. Satu bilang Yudas, satu bilang siapa lagi, Simon Iskariot. Semuanya bukan dari Quran. Semuanya dari ngarang bebas. Coba Abang setuju nggak bahwasanya orang-orang mencari Isa, ingin menyalibkan Isa? Okey. Kemudian orang-orang menyalibkan Isa yang palsu. Okey. Betul nggak? Tak tahu bang. Abang cerita lah. Tak tahulah, pantas lah masih. Tak, saya hanya dengar cerita kan, baca buku tu, baca Bible kan cerita, kita pun tak alami kan, sekadar cerita kan. Iya, makanya gini loh Bang, kita ini hanya bisa diskusi dalam ranah-ranah yang akademis. Kita nggak bisa berbicara dogma, Bang. Kalau kita debat dogma, kita debat kusir. Makanya Benar. kita bicara dalam ranah-ranah yang akademis. Gitu loh. Seandainya Quran seperti slogannya menjelaskan, ingin menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, harusnya Quran tuh lebih jelas pasti. Betul nggak? Tapi kenapa Quran nggak lebih jelas daripada kitab yang dijelaskan? Kalau dalam Okey. Bible jelas bagaimana peristiwa Yesus, ya kan, datang begini, terus dipakaikan mahkota duri, ya kan? Ada itu Mahkota rinciannya duri, jelas sekali. di Datang kiri Quran kanannya bilang ada orang yang disalib juga bang kan. Yesus. Lalu siapa? Pokoknya bukan. Gitu Bang. Seperti itu Bang ya. Jadi saya berharap ya Anda tadi sudah jujur lah. Anda mengatakan bahwa yang di Bible itu lebih jelas. Seperti itu. Itu baru satu Bang. Mau saya kasih contoh-contoh yang lain? Terserah bang, no problem. Oke, kita kasih lagi. Kita kasih contoh lagi. Saya teman-teman pernah menyusun satu buku yang isinya itu apa-apa yang dijiplak Quran dari Bible. Itu buku itu sempat booming dulu ya. Tapi banyak kejang-kejang ketika baca. Nih, saya bukakan ya, misalnya dalam Quran, di dalam surat Yusuf ya Bang ya. Nih, bentar. Sebentar ya. Sebentar ya, sabar ya. Kita tunjukkan. Sebentar. Nih, kita tunjukkan bagaimana Quran lagi melakukan plagiatisme terhadap Bible, tapi ngawur lagi nih. Saya tunjukkan lagi ya. Kita bahas-bahas hal-hal yang akademis gini, Bang. Jadi nggak menimbulkan debat kusir. Oke, ini Bang ya.
Ini Quran surat Yusuf ayat 43. Oke, nih. Raja berkata, ya, ini dia berkata kepada Yusuf nih, kepada orang yang terkemuka dari kaumnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Oke? Dan 7 bulir yang hijau dan 7 lainnya yang kering. Perhatikan nih. 7 bulir yang hijau, ya, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpi itu jika kamu dapat dapat menabirkan mimpi. Abang pernah baca ayat ini? Tak pernah bang. Tak pernah. Ini makanya saya bilang, inilah orang Islam. Tapi kalau dibaca ini ya, wa qilal malaiku inni, dapat amal pahala. Itu bang yang dilakukan orang Islam gitu, artinya kagak tahu yang penting dapat pahala. Bang tahu nggak bang ini? Tahu nggak ini itu dijiplak dari Bible tahu? Tak tahu, saya semua tak tahu bang. Baik, kita bantu lagi dia. Baik, sabar ya bang ya. Sabar. Saya bukakan Bible saya bang ya. Nih. Jadi kita akan membaca mengenai peristiwa mimpi Firaun ya. Mimpi Firaun. Sebentar. Sabar ya bang ya. Nih bang, saya tunjukkan bagaimana Firaun bermimpi. Lalu dia bercerita kepada Yusuf, ya. Nih bang, itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-41 nih bang ya. Nih. Oke nih, Kejadian pasal yang ke-41. Jadi Firaun bermimpi, ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu ia tertidur pula. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak 7 nih, tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 ekor. Tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Nah, bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Nih, pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita nanti, ini panjang. Kemudian kita baca ke pasal yang berikutnya ya. Nah, saya tunjukkan bahwa Quran Anda itu menjiplak dari sini loh. Ya. Nih. Oke, kita sebentar. Nah, ya, kita tampilkan pasal yang berikutnya. Kita ke Kejadian pasal yang ke-41 ya. Nah. Sebentar. Aduh. Sabar ya bang ya, sabar bang, sabar. Nih, kita pas ke Kejadian pasal yang 42. Nih, pasal 42. Nih, bagaimana di situ Yusuf akhirnya mengartikan mimpinya itu. Ya. Nah, di mana nih? Lihat ya nih. Di sini Yusuf itu bertemu atau menghadap kepada Firaun. Dia menjelaskan. Nah, saya balik saja kamera saya, Bang ya. Nih.
Nah, ketika Yusuf menghadap Firaun, dia artikan mimpi itu. Dia bilang begini, ya Tuanku, dua mimpi Tuanku itu sama artinya. Sampai 2 kali mimpi itu terulang, itu sebenarnya sudah ketetapan dari Tuhan, kata Yusuf. Ya, jadi arti mimpi Tuanku itu begini, saya ceritakan saja. 7 ekor lembu yang gemuk itu dan 7 bulir gandum yang bernas dan baik itu, yang berisi itu artinya sama. Artinya akan datang 7 tahun masa kelimpahan di seluruh negeri Mesir ini. Nah, sedangkan 7 ekor lembu yang kurus kering kerontang tadi dengan 7 bulir gandum yang kurus tadi, itu artinya juga sama. Akan datang masa 7 tahun kelaparan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya kelaparan itu, seperti mimpi Tuanku tadi, ketika lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk, tidak kelihatan bekasnya. Tetap kurus lembu itu, walaupun dia habis memakan lembu yang gemuk tadi. Nggak berubah bangunnya, tetap kurus. Nah, artinya kelaparan itu akan meluluh lantahkan ya masa kelimpahan yang 7 tahun sebelumnya tadi, sehingga tidak nampak bekas-bekasnya bahwa dulu pernah ada 7 tahun kelimpahan. Itu diterangkan. Ketika Firaun mendengar arti dari mimpi itu, luar biasa Firaun terkagum-kagum dengan Yusuf ini. Siapa orang ini katanya? Tidak ada orang yang memiliki kecerdasan seperti ini. Nah, lalu Firaun meminta saran kepada Yusuf agar apa yang dilakukan di seluruh tanah Mesir. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu muncul Quran nih. Muncul Quran. Ya, kitab yang katanya menjelaskan segala sesuatu. Nah, muncul Quran bilang begini, perhatikan nih. Perhatikan, Bang. Lihat, saya balik kamera saya. Saya balik kamera saya. Lihat ini. Perhatikan. Raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Oke, sampai di sini kita paham lah ya. Nah ini Bang, perhatikan ini. Dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Ini apa maksudnya? Yusuf, saya bermimpi. Ada 7 ekor yang hijau, 7 ekor yang... Apa maksudnya ini Bang? Tak tahu lah bang. Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Nggak tahu, tanya saya. Gimana Bang? Coba saya tanya sama Bang, lebih jelas Quran apa lebih jelas Bible Bang? Nah, jelas. Oh lah, Bible jelas, Quran jelas. Oh, Quran jelas dari mana? Bah, wahai Yusuf, saya bermimpi 7 ekor yang kering, 7 ekor yang hijau. Apa 7 ekor yang hijau, 7 ekor yang kering? Sebenarnya Bang, kalau kita cek, ini bahasa Arabnya, ini nggak ada bulir gandumnya, itu nggak ada. Nih, kalau dicek bahasa Arabnya, sesungguhnya aku bermimpi 7 ekor yang hijau, 7 ekor yang kering. Itu. Nggak ada di situ bulir gandum, itu nggak ada. Itu tambahannya penerjemahan. Wahai Yusuf, saya bermimpi 7 ekor yang hijau, 7 ekor yang kering. Ini apa? Yang ada Yusufnya pusing Bang. Jadi gitu Bang, saya ingin menyampaikan begini. Seandainya, nih saya ganti lagi background saya ya. Saya ganti lagi background saya. Nih Bang. Bang, kalau kamu Bang membaca Bible dan Al-Quran sampai tamat, kamu akan simpulkan kalau Quran itu menjiplak Bible dengan keliru. Kamu akan berkeras hati membantah ini karena kamu memang nggak pernah baca. Masalahnya kamu nggak pernah baca sampai tamat sehingga kamu nggak menyimpulkan itu. Seandainya kamu membaca sampai tamat, pegang omongan saya, kamu akan menyimpulkan hal yang sama. Jadi saya berharap ya kepada Anda, sekali seumur hidup setidak-tidaknya bacalah Bible sampai selesai dan bacalah Al-Quran sampai selesai. Karena kedua buku itu sangat menarik untuk dibaca. Tapi hati-hati. Kamu akan menyimpulkan kesimpulan yang sama dengan saya dan para akademisi-akademisi lainnya. Bahwa kitabmu itu jiplakan dari Bible. Tapi jiplaknya buru-buru dan asal jadi. Itu Bang. Bang, fungsi Ya. kita Bible, Quran ni fungsi dia apa bang? Gimana?
fungsi kitab suci ni, Bible, Quran, Veda, Smriti, apalah kitab suci semua agama ni, fungsi dia apa bang? Fungsi Ya kitab-kitab banyak lah suci bang. agama. Kalau dalam Bible itu menunjukkan sejarah umat manusia, bagaimana apa tujuannya dan bagaimana nanti akhirnya, bagaimana manusia hidup, gitu bang. Tapi intinya bang gini, kalau kita bahas itu kan nanti jatuh-jatuhnya kita bahas dogma. Saya nggak mau bahas-bahas dogma bang, nanti debat kusir. Saya hanya menunjukkan bang, bahwa kitab yang kalian gadang-gadang dari Tuhan, turun dari langit. Ternyata isinya jiplak dari Bible. Tapi kamu tiada mengetahuinya. Begitu. Itu bang ya. Satu lagi bang, jadi saya setuju pandangan abang tadi. Pada abang Bible lebih jelas, terbaik. Kemudian yang kedua, saya selalu dengar abang sebut tentang hadis yang apa? Yang tentang kalau berzina mencuri, sekalipun berzina mencuri masuk syurga kalau tak mensyirikkan, kan? Betul bang? Betul, itu kan ada hadisnya. Jadi contoh bang, siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, maka dia itu masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, asal tidak menyekutukan Allah masuk surga? Iya, masuk surga, kata Muhammad. Yang penting tidak mensyirikkan Allah. Okay. Contoh bang, kalau kita jumpa kawan kita penzina, kita cakap kadang kau ni ahli neraka, kau masuk neraka, matilah kau. Kita cakap macam tu ke bang? Kalau kawan teman saya lah penzina, pencuri. Kalau gitu, berhubung hadisnya begitu, lanjut bro, lanjut. Lanjut mencuri bro. Yang penting jangan menyekutukan Allah. Yang penting nyembah Allah. Berzina, mencuri, masuk surga. Kan gitu bang. Yang penting begini-begini bang. Yang penting nyembah Allah bang. Berzina, mencuri, masuk surga. Yang penting nyembah Allah gitu. Jadi bagi tahu dekat dia, kalau contoh saya punya teman pencuri dan penzina, ayo kamu teruskan mencuri tapi jangan mensyirikkan Allah, begitu? Iya. Lanjut bro, lanjut berzina, lanjut mencuri. Yang penting yang disembah cuman Allah doang. Macam tu. Berarti. Okay. Makanya begini bang, makanya orang Islam tuh tidak tahu esensi penyembahan. Tidak mengerti esensi penyembahan, tidak mengerti makna dari ehad, nggak mengerti. Kalau dalam iman kami, ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, artinya Yesus itu berdaulat atas diri dia. Kalau Yesus berdaulat atas diri seseorang, seseorang itu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Makanya kalau seseorang berzina, seseorang mencuri, Yesus belum berdaulat atas diri dia. Yesus tidak berdaulat atas dirinya. Masa Yesus berdaulat atas diri seseorang tapi orang tersebut tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus? Enggak begitu. Kalau kalian nyembah Allah di detik yang sama berzina. Karena kalian kan nggak mengerti esensi penyembahan. Kalau kami esensi penyembahan itu bagaimana Yesus menjadi raja di hati kami. Dia bertahta, dia pegang kendali. Kalau Yesus pegang kendali, bagaimana mungkin orang berzina? Bagaimana mungkin orang mencuri? Tapi makanya kata Yesus, barang siapa mengasihi aku, barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Itu bukti. Ya, implementasi apa? Pengejawantahan bahwa Yesus berkuasa atas diri seseorang. Ketika Roh Kudus berkuasa atas diri seseorang, atau Yesus berkuasa atas diri seseorang, atau Bapa di surga berkuasa atas diri seseorang, orang tersebut melakukan apa yang diperintahkan. Makanya seseorang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, mustahil dia berzina, mustahil dia mencuri. Itu bang, dalam kekristenan. Makanya orang Kristen mengerti apa itu esensi penyembahan. Bang, satu soalan. Kalau kalian mana mengerti, yang penting nyembah Allah, berzina jalan terus. Sudah. Gitu. Contoh apa? Ada tak orang Hindu berzina, bang? Bang, jangankan orang Hindu, bang. Orang yang ngaku-ngaku Kristen banyak. Iya. Makanya saya bilang, bang, apa sih kekristenan itu, bang? Kekristenan itu
berbicara bagaimana Yesus menciptakan manusia baru. Yesus itu, dia menciptakan manusia baru. Caranya bagaimana? Caranya, orang itu mematikan tubuh yang lamanya. Jadi orang Kristen itu ada istilah baptis, Bang. Baptis dimasukkan ke dalam air. Itu artinya mati orang itu. Mati tubuh lamanya terhadap dosa. Keinginannya terhadap dosa itu mati. Kemudian dia keluar dari air itu, artinya dia bangkit dengan hidup yang baru. Lahir baru. Ketika dia lahir baru, dia melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Makanya disitulah yang dimaksud kita menjadi ciptaan baru dalam Yesus itu. Gitu, Bang. Jadi kalau pada saya, Bang Edi betul lah. Maksudnya kalau pada Bang Edi tadi, menjadikan sesuatu itu merajai hati kita kan. Kalau Kristen, Yesus. Iya, membuat Yesus itu menjadi raja di hatinya, bertahta, berkuasa. Kalau Hindu Dewa Brahmanya kan. Kalau Islam Muhammad. Islam Muhammad ke Allah ke terserah kan. Ketika Muhammad menjadi raja di dalam hatimu, ketika Muhammad mengendalikan hidupmu, apa dampaknya? Abang tahu dampaknya? Mau lanjut, Bang? Dampaknya Anda pergi ke Arab, Bang, nyiumin batu. Iya. Kenapa saya tidak berangkat ke Arab, menciumi sebongkah batu di sana? Karena Muhammad tidak bertahta di hati saya. Muhammad tidak punya tempat di hati saya. Seandainya Muhammad bertahta di hati saya berangkat ke Arab, Bang, nyiumin batu. Tapi kalian tidak paham bahasa-bahasa saya begini. Ini bahasa-bahasa yang dalam. Coba kalian renungkan perkataan saya itu. Orang berangkat ke Arab, nyium batu di sana, karena Muhammad telah menguasai diri orang itu. Gitu loh, Bang. Makanya Islam itu berbicara bagaimana Muhammad duduk di kerajaan dalam hatimu. Dia memerintah, dia pegang tongkat kendali. Kristen sebaliknya berbicara bagaimana Yesus memegang kendali atas hidup seseorang. Makanya kalau Yesus bertahta di dalam hati seseorang, orang nggak berangkat nyium batu ke Arab. Nggak berangkat. Gitu, Bang. Tapi apa yang dilakukan kalau Yesus bertahta di hati seseorang? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan? Beda. Kalau Muhammad yang bertahta, perangilah orang-orang yang tidak beriman. Itu kalau Muhammad. Sampai mereka bayar jizyah itu. Bang, omongan saya ini memang keras dan sakit memang. Tapi benar yang saya bilang itu, Bang. Abang tahu nggak berapa banyak orang Islam yang membawa tas ransel yang berisi bom, kemudian dia meledakkan diri? Anda tahu berapa banyak orang Islam seperti itu? Saya tak kira, abang kira. Abang kira ke? Saya tak tahu. Banyak orang. Kenapa mereka bisa seperti itu? Coba, Bang. Saya tanya. Entah, tanya dia orang kan. Iya, karena Muhammad berkuasa atas diri dia. Oh. Perangilah orang-orang. Bahkan dalam hadis itu aku datang untuk memerangi manusia. Sampai mereka mengucapkan syahadat itu. Nah, tapi di dalam agama Islam, asal ucap syahadat itu masuk surga, Bang. Kan cuma ucap doang. Barang siapa berkata. Benar ke, Bang, ucap? Iya. Jadi cuma ucapan doang. Mau berzina, mencuri, jalan terus. Bukan masuk surga. Yang penting ucapannya. Itu, Bang. Tapi hadis itu disebut antasyhada kan? Bukan antakulah. Hadis itu jelas menekankan perkataan, Bang. Perkataan asal terucap dari mulut. Nih, Bang, ya, saya tunjukkan ya, Bang, ya. Nih, saya tunjukkan. Nih ya. Ini kita putar-putar lagi, teman-teman, ya. Jadi mau gimana ya? Nih, kita putar-putar lagi, walaupun ya akhirnya seperti ini ya. Nih, Bang, ya. Nih, ini perkataan, Bang. Lihat ya, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala
dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Makanya di dalam agama Islam, Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi manusia sampai ngucapin itu. Setelah ngucapin itu masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri. Walaupun hidupnya sama. Sebelum dia mengucapkan itu, sebelum dia ucapkan syahadat itu, dia pezina, dia mencuri. Setelah dia ucapkan itu, walaupun hidupnya nggak berubah, tetap berzina, mencuri, masuk surga, Bang. Karena poinnya adalah hanya mengucapkan itu. Indahnya agama Islam. Itu, Bang. Tapi beda, Bang, dengan ajaran Kristen. Beda dengan ajaran Kristen. Bahkan Yesus mengecam. Pada hari-hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, tetapi apa Yesus katakan? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena bagi Yesus bukan ucapan-ucapan begitu, tetapi tindakan. Di dalam Bible jelas, kamu berkata kamu beriman, tetapi jika iman itu tidak ditunjukkan dengan perbuatan, pada hakikatnya hanya mati. Karena iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Gitu, Bang. Ya, saya rasa semua agama pun marah, Bang, kalau cakap tapi tak buat. Dalam Quran kan ada. Itu agama Islam. Man qala, siapa yang berucap. Qala itu maksudnya berucap, mengeluarkan kata-kata. Siapa yang berkata, man qala la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Nggak ada hidup baru, nggak ada. Tetap sama hidupnya, berzina, mencuri, tetap sama. Beda dengan kekristenan. Yesus menciptakan manusia baru. Dia buat manusia baru itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mematikan kehidupan lamanya. Mematikan hawa nafsunya, keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Lalu hidup baru. Ya, hidup baru dengan cara apa? Dengan cara hidup kudus tidak bercela. Seperti itu. Beda, Bang. Ajaran Islam dan ajaran Kristen. Nah, cuman kalau bicara gini kan nanti kita agak sedikit dogmatis kita bicaranya. Makanya saya bicara yang tadi ini, Bang. Saya pendekatan-pendekatan yang ilmiah tadi. Saya tunjukkan nih. Ini loh naskah-naskah Qur'anmu. Ini Qur'anmu ini nyeritain yang udah ada di Bible ini. Abang tadi sudah mengiyakan lebih jelas dalam Bible. Itu baru contoh-contoh, Bang. Masih banyak sekali, Bang, saya contoh-contoh, Bang. Begitu. Jadi saya undang Anda, mari, Bang, ya, menerima Yesus sebagai junjungan Anda, sebagai suri tauladan Anda, sebagai sosok yang Anda harus ikuti, panuti. Dapat terima Yesus tu apa? Jadi kena buat apa? Dapat terima Yesus tu kena buat apa pula? Lakukan apa yang Yesus perintahkan. Jangan melakukan apa yang Muhammad perintahkan. Beda, Bang. Yesus nyuruh apa? Apa yang Yesus perintahkan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan gini-gini, Bang. Apa gini-gini tuh biar ngapa, Bang? Biar ngapa? Coba, kalau gini apa gunanya bagi orang lain? Oh, jadi kalau ikut Yesus kena kasihi orang. Iya. Ya, Bang? Bagaimana Anda itu ya melakukan hal-hal yang bagi orang lain itu ya bermanfaat. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Coba, itu kalau Anda jadi pengikut Yesus. Kalau Yesus menjadi Tuhan dalam hidup Anda. Nah, kalau Anda jadi pengikut Muhammad jadi Tuhanmu, apa yang Anda lakukan? Ambil air. Ambil air kan? Sedot 3 kali. Betul nggak? Betul nggak? Betul-betul. Abang sebut tadi, kalau jadi pengikut Yesus kena kasih sayang. Hindu pun aja kasih sayang. Buddha pun kasih sayang. Abang belajar. Abang sudah belajar. Abang belajar agama Hindu. Belajar. Tahu lah sikit-sikit kan.
Kalau Itu nggak tahu, disuruh kalau nggak orang. belajar jangan ngomong, Bang. Kalau Anda tidak belajar, jangan ngomong. Jangan melebihi sesuatu yang Anda tidak ketahui. Lebih baik kita diam kalau kita tidak tahu. Gitu. Tak ada ke bang agama yang ajar buat jahat tu, saya nak tahu juga tu kan. Lu. Mau saya tunjukkan. Mau saya tunjukkan. Wah, ini teman-teman, ini berat sekali nih teman-teman ya. Tidak ada katanya ajaran agama. Oke, baik. Nih. Saya tunjukkan Bang ya. Nih, saya tunjukkan nih. Bagaimana perkataan Muhammad dalam sebuah hadis. Oke Bang ya. Nih. Saya tunjukkan nih. Saya tampilkan di layar. Nih. Enggak ada katanya berbuat jahat, saudara-saudara. Oke. Kelihatan Bang ya? Ini dia apa Bang? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Oke. Aku Apa artinya Bang? diperintahkan untuk memerangi Artinya saja. manusia sehingga Aku mereka diperintahkan bersaksi tidak ada oleh Allah untuk memerangi manusia. sampai apa Bang? Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Dan mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan perbuatan itu semua, maka terpeliharalah dari mereka, dariku, harta dan darah mereka. Kalau nggak melakukan itu, harta dan darahnya tidak terpelihara dari Muhammad. Contoh nih, misalnya saya orang yang tidak tidak mau menuhankan Allah, ya kan? Tidak mau mendirikan sholat. Harta saya tidak terpelihara, darah saya Di Indonesia ada dari nggak, seorang Bang? Muhammad. Orang Muslim yang diambil artinya, Bang? Gimana? Di Indonesia ada ke orang non Muslim yang diambil hartanya oleh pemerintah Islam? Karena mereka tidak berani menjalankan agama Islam. Mereka nggak berani menjalankan agama Islam, Bang. Atau mereka tahu bahwa ajaran itu nggak pantas dilakukan. Bang, sekarang saya tanya, Bang. Abang di Malaysia. Di Malaysia, Bang. Kalau mencuri apa hukumnya, Bang? Mencuri. Tengok kes, Bang. Iya, case-nya dia mencuri lah. Taruhlah dia mencuri. Taruhlah dia curi apa misalnya apel atau apa. Atau sepeda motor misalnya. Tahu sepeda bicycle, tahu ya kan? Basikal tahu. Bicycle, oke. Ketika dia mencuri itu, Bang, menurut hukum Islam apa hukumannya? Kalau ikut hukum Islam kalau hukum Islam tu ada yang dipanggil kisos, ada yang dipanggil takzir, Bang kan? Enggak, menurut Al-Quran kalau mencuri apa yang harus dilakukan? Yalah, dalam Quran tu ada dua kan, kisos dan juga takzir. Mencuri, Bang, mencuri. Benar, dalam Quran disebut wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Pencuri bahasa Melayu sajalah, Bang. Coba, saya baca apa terjemahannya, hukumnya bagi Bang. mencuri? Saya baca terjemahannya sekali, jangan risau. Apa hukumnya? Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka dipotongilah tangan mereka berdua itu. Potong tangan, Bang. Menurut hukum Allah, mencuri dipotong tangannya. Betul? Taurat pun sama orang kan? Enggak ada potong tangan. Mata dengan mata, Dipotong tangannya. Ada mulut aja. dengan mulut. Di dalam Bible nggak seperti itu. Sebentar. Kalau orang mencuri, itu hukumnya mengembalikan dan didenda, membayarnya berapa kali lipat. Itu Betul. Itu dalam hukum Taurat. Misalnya kita mencuri punya orang. Itu hukumnya disuruh mengembalikan barang itu dan didendanya, dibayarnya mengganti berkali lipatnya. Itu hukumnya. Nah gini. Di dalam agama Islam, kalau mencuri kan suruh potong tangannya. Anda di Malaysia kan? Ya kan? Iya. Di Malaysia kalau orang mencuri sepeda motor, mencuri bicycle, diapakan? Dipotong tangan atau dimasuk penjara? Dimasuk penjara. Masuk penjara. Sekarang saya tanya. Ya, untuk menaruh seseorang behind bars itu, menaruh orang dalam penjara itu hukumnya Allah atau hukum kafir? Itu takzir, Bang. Kamu pernah istilah takzir? Pernah belajar? Pernah dengar istilah takzir? Bang, saya tanya dulu. Hukum kalau orang mencuri dimasukkan ke ruang tahanan, dimasukkan ke jeruji besi,
Itu hukum kafir atau hukum Allah? Hukum Allah. Hukum Allah. Di mana, Bang? Di mana? Di Quran mana? Kalau mencuri itu dimasukkan tahanan, di Quran mana? Itulah bang, kalau saya nak belajar agama Kristian, ada disiplinnya tu bang. Udahlah, Bang. Makanya saya bilang, sebenarnya orang Islam itu tahu bahwa ajaran Qurannya itu nggak benar. Makanya nggak dilaksanakan. Nggak dilaksanakan. Kalau menurut hukum Al-Quran, mencuri itu dipotong tangannya. Itu hukumnya. Bukan dimasukkan ke penjara. Tapi karena orang Islam tahu bahwa ajaran Qur'annya itu menurut mereka tidak pantas dilaksanakan, akhirnya tidak dilaksanakan. Yang dilaksanakan hukum kafir. Gitu. Sedangkan menurut Al-Quran, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, apa hukumnya bagi mereka? Nggak Lanjut bang. ngerti mereka. Ya, siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu zalim, kafir, fasik dalam Maidah. Saya tahu tu bang. Oke, ketika Anda memutuskan seorang pencuri ditahan, dimasukkan jeruji besi, berarti Anda memutuskan perkara tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Anda memutuskan perkara berdasarkan hukum jahiliyah, hukum buatan orang kafir, buatan penjajah. Dan Anda lebih suka terhadap hukum yang diturunkan oleh orang kafir itu. Oh, gimana? Halal darahmu, halal darahmu. Saya ngomong yang benar, Abdul. Lu ngomong yang benar kok saya dimarahin. Makanya saya bilang, Bang, kitab Anda itu, Bang, cuma jadi pajangan doang. Nggak bisa dilaksanakan. Makanya banyak, Bang, sekarang golongan-golongan, Bang, ekstremis-ekstremis Islam itu. Mereka ingin memaksakan didirikannya syariat itu. Tapi sayang, Bang, contoh-contohnya udah ada. Contoh-contohnya adalah negara-negara Timur Tengah. Syria, ya kan? Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, bubar semua. Bubar semua itu. Ketika syariat Islam ingin ditegakkan, disitulah kehancuran terjadi. Nggak ada, Bang. Nggak ada satu negara yang menerapkan syariat Islam di detik yang sama negara itu maju. Nggak ada. Bahkan di zaman Muhammad, Anda percaya nggak kata Muhammad bahwa generasi terbaik umat Muslim itu adalah generasi para sahabat? Tahu? Lanjut. Muhammad saja yang bilang umat Muslim yang terbaik itu generasinya para sahabat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah ada kemakmuran? Oh, kemakmuran dari Allah. Di zaman para sahabat yang terjadi, mereka bertikai. Terjadi perang Siffin, konflik antara Ali dan Muawiyah, ribuan korban Muslim tewas. Terjadi konflik antara istrinya Muhammad, Aisyah, dengan menantunya Muhammad sendiri. Namanya Ali bin Abu Thalib. Mereka berperang dalam perang Jamal. Terjadi lagi perang Karbala. Perang terus, Bang. Bertumpah, berlumuran darah, Bang. Itulah generasi Islam terbaik. Ketika saya ngomong fakta begini, kalian emosi, marah. Yang saya bilang tuh fakta. Setelah Muhammad meninggal, para sahabat tuh terlibat konflik berdarah. Betul nggak yang saya bilang, Bang? Bukan sahabat je, kita pun sama bang. Konflik agama tu agama ini. Ya, makanya saya Agama tu bilang, tak betul, Bang, agama tu omongan tak Muhammad itu, baru para sahabat generasi terbaik itu sulit dipercaya, Bang. Al-Quran mengatakan, Bang, nih, saya tunjuk ayatnya, Bang ya. Nih, ini ayat ini, kalau Anda resap-resapi dengan dalam, Anda pasti akan meninggalkan agama Islam. Nih, Bang ya. Saya bukakan nih. Saya bukakan. Kalau Anda percaya dengan ayat ini, kalau Anda membaca ayat ini, dan Anda menggunakan akal Anda, pasti Anda meninggalkan agama Islam. Nih, saya tunjuk nih. Saya tunjuk ya. Nih. Perhatikan nih, Bang ya. Aduh. Perhatikan. Perhatikan, Bang.
Ya, Muhammad itu ada nih surat Al-Fat ya, surat Al-Fat nomor 29. Nih. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia keras. Perhatikan Bang. Keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Perhatikan kata-kata ini. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Apakah ini bisa kita percaya Bang? Bahwa orang-orang yang bersama Muhammad itu berkasih sayang sama mereka? Faktanya terjadi apa? Mereka bertikai. Mereka adu pedang Bang. Bagaimana Anda percaya orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang sesama mereka, tapi di detik yang sama ternyata mereka saling baku tikam, baku bunuh di dalam perang Jamal dan perang Siffin, di dalam perang Karbala. Mereka baku hantam. Itukah generasi Islam terbaik? Menurut hadis saya tunjukkan. Sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi itu adalah generasi para sahabat. Makanya Bang, makin saya pelajari agama Islam Bang, makin sakit kepala saya Bang. Ada pernah menemukan nggak dalam sebuah hadis seperti itu? Sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya generasi adalah generasi para sahabat. Pernah? Ya, khairukum qarni, ya bunyi Arabnya. Sebaik-baik generasi adalah kurunku, kemudian selepasku, dan kemudian selepas daripadaku. Sebaik-baiknya manusia, maksudnya umat Islam, itu adalah umat yang hidup sejaman dengan Muhammad. Ternyata umat yang hidup sejaman dengan Muhammad itu saling baku adu pedang. Itulah generasi terbaik. Aduh. Oke, gitu Bang ya. Bere. Terima kasih Bang. Oke, selamat merenungkan kembali Bang. Saya mengundang Anda supaya Anda datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Saya turun dulu Bang. Saya turun dulu ya. Oke, Bantu silakan Bang. turun. Selamat malam. Selamat malam. Kalau Anda renung-renungkan perkataan saya itu teman-teman ya. Kalau Anda renung-renungkan, Anda pasti akan mengiyakan kok omongan saya itu. Iya. Kurang bagaimana lagi teman-teman. Oke, kita lanjut kembali. Ya, teman-teman, sebelum kita lanjut kembali ya, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport, yang suka dengan channel saya ini. Wah, keren Bang channelmu. Teman-teman bisa support ya. Support pendirian Rumah Apologet. Oh, minum dulu. Ya, haus teman-teman. Capek. Kepada teman-teman yang ingin mensupport saya, mensupport Edis TV, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya. Nah, ketika teman-teman mampir ke profil saya, teman-teman nanti akan melihat ada link kolekte di situ. Ya, di profil saya ini. Mampir saja ke profil. Lihat di profil saya, nanti ada link kolekte, teman-teman bisa kolekte di situ. Ada link YouTube-nya, klik saja link YouTube-nya. Ya, teman-teman ya, silakan teman-teman bisa support atau apa namanya berkolekte di link tersebut ya. Ada di apa namanya? Coba teman-teman kalau ada kolom komentar biar saya pin lagi. Biar saya pinkan. Silakan teman-teman kalau ada teman-teman mau atau di kolom komentar tuh banyak kejang. Ya tuh penontonnya pada kejang. Kenapa kalian kok kejang-kejang begitu? Saya katakan. Ketika yang saya katakan benar kok kalian kejang suruf. Ya teman-teman ya, kalau teman-teman nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan itu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa support lewat situ. Oke. Kita kasih naik ada Metra Alfandi. Oke, kita kasih naik Metra Alfandi. Ya, selamat malam Metra Alfandi. Halo Metra Alfandi. Kebetulan aku lagi dalam perjalanan tadi pas lagi stay bentar lagi aja aku naik lagi. Oh begitu. Ya, Oke, aku lagi baik, jalan baik, ke baik. pondok nih. Nanti aku naik lagi bro. Oke baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke.
Ya, silakan ya teman-teman ya. Silakan ajukan permintaan naik. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk. Kita kasih naik ada Nasirah. 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 Ya, silakan Nasirah. Halo Nasirah. Selamat malam Nasirah. Oke, kita kasih turun dulu ya Nasirah ya, karena tidak nyambung-nyambung. Kita lanjutkan kembali. Halal dorang. Karena nggak bisa diskusi, yang dibilangin malah halal-halal darah. Gimana sih? Yang saya katakan salah, emang yang saya katakan fitnah. Yang dikatakan aja fitnah. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Asrihina. Asrihina. Oke, Asrihina. Iya, Herman saya. Ya, Asrihina Muslim, Bang. Halo Asrihina. Ya, halo Bang. Selamat malam, Apakah Anda Bang. seorang Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Gimana keadaan kami, Bang? Saya kurang paham, Bang. Oh, menyalakan kamera tidak tahu. Oke, saya kirimkan itu undangan, silakan. Iya, Bang. Masuk, Bang. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Apa yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Terima kasih topinya. Silakan. Saya mau nanya, Bang. Anda nyimak dari tadi nggak? Nyimak, Bang. Nyimak. Gimana? Apa tanggapan Anda? Biar kita nggak lari-lari dari tema. Saya simpang siur boleh nggak, Bang? Bertanya, Bang. Tapi masuk logika nggak? Simpang siur. Silakan, ya silakan. Silakan Bang. Maaf ya, Bang ya. Kita puin aja, Bang. Waktu Tuhan Abang dibunuh oleh ciptaannya sendiri, Bang. Saya mohon maaf ya, Bang ya. Bertanya kasar sih, Bang. Begitu kan, Bang, logikanya, Bang. Tuhan Anda aja diracun sama Anda nggak mempersalahkan itu gimana? Ketika Tuhanmu diracun oleh wanita Yahudi, kenapa kamu tidak berpikir? Saya nggak pernah, Bang, asumsi, Bang, bahwa Rasul itu maha kuasa maupun Tuhan saya. Siapa yang bilang Rasul Maha Kuasa? Kalau Yang takut, bilang Muhammad Maha Kuasa siapa? saya takut lebih dulu asumsi. Kalau Abang salah asumsi, Bang. Saya Bang. lebih dulu asumsi, Bang. Bang, sekarang, apakah Anda pernah dengar ulama-ulama Anda, pendebat-pendebat Muslim Anda mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob kalian? Pernah dengar nggak itu? Enggak, Bang. Nggak pernah dengar. Mau dengar? Mau dengar atau takut mendengar? Saya nggak takut, Bang. Itu Oke, hal biasa. baik Itu ya. orang Saya jual perdengarkan. beli, Bang. Saya perdengarkan. Itu orang jual beli agama itu, Bang. Bagaimana ini? Bang, Anda tidak pernah Bang, dengar Bang. ustadz-ustadz pendebat-pendebat Anda mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Mau dengar bahwasanya mereka mengakui bahwa Muhammad itu Enggak, Bang, Robnya. ya. Saya perdengarkan. diciptakan, Saya Bang. perdengarkan. Saya perdengarkan. Saya diciptakan dari Saya anak dengarkan ya. mualaf, Bang. Anak mualaf, Bang. kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Mualaf. wahai umat muslim percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. No. Jual beli itu, Bang. Kenapa kamu mempertanyakan Rob kami dibunuh? Bagaimana logikamu? Robmu dibunuh saja logikamu nggak jalan. Enggak, Bang. Kenapa Ini, Bang, logikamu nggak jalan? langsung Waktu marah, Rob Bang. dibunuh sampai sekarang masih Robmu meninggal di dalam kubur. Anak dari hasil mualaf ini, Bang. Oke, Anda ngerti Al-Quran? Minim, Bang. Minim, ya di bawah saja. Kalau minim di bawah saja. Minim aja kamu naik ke sini. Wahai Muslim, kalau kalian bertanya,
Ketika Yesus Tuhanmu, iya. Ketika Yesus mati bagaimana? Kamu mempermasalahkan. Ketika kami mengimani bahwa Tuhan kami mati, Rob kami meninggal dan bangkit, ya nggak meninggal doang. Kalau meninggal doang sama kami dengan kamu. Ketika kamu mempertanyakan itu, kamu buat itu jadi masalah. Lalu bagaimana dengan Robmu yang sampai sekarang masih di kuburan? Bagaimana dengan Robmu Muhammad yang masih di kuburan? Gitu loh. Silakan, ayo naik ke sini. Ayo naik ke sini. Nekat yang nyata kamu. Ayo, silakan. Yoni Hardin. Mempermasalahkan Rob kami. Yesus. Bang, Robmu saja disalib. Yesus aja disalib. Gimana itu, Bang? Robmu Muhammad diracun gimana? Ya, Bang Yoni Hardin Lase, Muslim, Bang. Ya, saya Kristen ya. Jadi ada yang ku sampaikan dikit aja, Bang Kira Edis. Muslim, Bang. Ya, kalau ada saudara-saudara dari Muslim, ya kadang-kadang mengatasnamakan mualaf lah begini ya. Jadi alangkah baiknya jujur aja. Kalau nggak mualaf jangan dikatakan mualaf. Ataupun ada yang bertanya balik lagi yang nggak murtad. Ketika naik di atas komal Bang Edi ngomongnya murtad, mualaf lah begini. Untuk apa berbohong? Apa memang benar Ada kata ajaran Edi? Muhammad, Bang. Iya, ada Muhammad pengajaran dalam kan 3 orang hal Islam boleh bohong. berbohong gitu loh. Jadi artinya gini, menjawab dengan legowo dengan kejujuran itu memang pahit, tetapi harus ditelan menurut saya ya. Soalnya dari sekian jam dari sore tadi sampai malam ini tetap saya ikutin, kagak ada kejujuran dalam menjawab. Itu aja sih Bang Edis. Yang penting kebenaran berpihak untuk Bang Edis dan lanjutkan. Tuhan Yesus memberkatimu. Segala kalau ada berkah bagi kami pasti kami kasihkan. Dan ini namanya mensupport, bukan dalam bentuk kami menyupport kamu Bang Edis menghujat agama lain, enggak. Ini adalah keterbukaan semuanya. Keterbukaan yang kami dukung bahwa selama ini adalah kita dibungkus terus dengan kalimat-kalimat dusta gitu loh. Ketika ada Bang Edis, saya juga bersyukur. Saya juga Bang Edis mempelajari selama ini apa yang menjadi Bang Edis yang utarakan terus menerus. Dan saya ya Bang Edis, ya mohon maaf, saya mempelajari semuanya ke mereka nih, kusiapkan untukku. Jadi nih, siapkan untukku. Belajar. Dan ini pun Yang Kristen saja belajar. Ini yang Muslim suruh buka Quran ini nggak mau. Jadi artinya ini orang pesantren yang bagi sama aku nih. Jadi saya belajar, bukan saya belajar dalam menghujat, bukan. Mana yang tertulis kita katakan, itulah yang tertulis, itulah kebenarannya. Yang penting menjawab bukan takia. Kayak tadi sore saya dengar ya, Bang Edis menanyakan sesuatu hal. Apakah itu Tuhanmu apa tidak? Jawabannya katakan iya, katakan tidak. Jangan bertakia gitu loh. Soalnya di dalam hal ini, kalau memang kamu katakan tidak benar, nggak ada hukuman bagi kamu. Yang penting kamu termakan yang namanya boleh 3 hal dalam berdusta. Betul. Betul. Jadi artinya kita support, kita ini selagi saya punya semuanya Bang Edis, saya support kamu demi terbuka pikiran kita semuanya. Dan bahkan saya juga ikut belajar Bang Edis. Terima Itu kasih. aja menurut saya Bang Edis. Oke, begitu Bang Yoni ya. Kita berikan kesempatan kepada lain. Selamat malam Bang Siap. Yoni. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Selamat malam. Tuhan Selamat Yesus malam. memberkati ya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Yang Kristen saja baca itu, Qurannya dibaca. Ini yang Muslim datang ke sini suruh baca Qurannya, setengah mati. Buka Quranmu, bukainlah. Tolong bukain, tolong suapin, tolong tunjukin ke mata saya. Gitu. Ketika saya bilang begitu, mereka malah marah. Ayo, silakan, silakan. Saya beri kalian kesempatan ya, yang bukan Muslim. Apalagi tadi yang bilang ini apa? Musuh SDM rendah. Inbox saya dia. Kamu live jam berapa katanya? Saya sudah live, kamu nggak naik-naik. Alasan saja. Dia inbox saya teman-teman.
Kamu live jam berapa katanya? Biar kita diskusi. Sampai sekarang nggak nongol. Ya nongol. Itulah. Ya silakan. Musuh SDM rendah, kau jangan intip-intip. Oh, saya sudah siaran, kamunya tidak naik-naik. Oke, kita kasih naik tadi yang turun, Metra Alfandi. Yuk, Metra Alfandi. Silakan, Metra Alfandi, Muslim Bang. Muslim bro. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik, silakan. Metra Alfandi. Oke. Gelap-gelapan lagi. Ini bagaimana? Apakah ini Anda mau naik ke sini atau berani atau tidak diskusi? Berani dong bro, tunggu sebentar. Mana kameramu? Wah ini. Oke, Metra Alfandi Ya, bro. Muslim ya. Muslim bro. Muslim. Ya, silakan. Apa yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Ya bro aja lah, apa yang mau bro utarakan nih? Dari tadi Anda bukannya sudah nyimak? Ya saya justru bingung aja cara berpikir bro itu muter-muter cuma untuk orang awam bisa dibodoh-bodohi. Oke, Muhammad itu Robmu Contoh bukan? orang berperang kok nggak boleh pakai pedang, yang betul aja. Orang berperang nggak mungkin sama bro, dikasih pipi kanan lalu tampar pipi kanan kasih pipi kiri, kan nggak mungkin. Anu dulu, coba sinyalmu bagusin dulu, baru naik ke sini lagi. Sinyalmu bagusin dulu, ayo. Baru naik ke sini lagi. Kita sakit kepala, teman-teman. Dia udah pengalaman kalau ngobrol dengan orang yang sinyalnya nggak jelas begitu, teman-teman. Kita ngobrol, suara kita tuh ditangkap dia 5 detik kemudian. Jadi kita capek ngomong sama kayak begitu. Coba ya, teman-teman, pastikan sinyal Anda baik ya, supaya kita bisa diskusi dengan baik. Oke, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya, teman-teman ya. Mana ini? Musuhnya SDM rendah ini tidak nongol-nongol ini. Padahal dia inbox saya loh. Mana dia tidak nongol? Oke, kita kasih naik ada Pangeran Keling. Pangeran Keling. Ya, silakan Pangeran. Ya, Muslim Bang. Pangeran. Pangeran Kelinci. Oh, Pangeran. Iya, selamat Kelinci, malam, Muslim, Bang. Abang. Hah? Selamat malam. Muslim Selamat Bang. malam, Abang. Selamat malam, Abang. Selamat malam. Abang Muslim? Ya. Saya mualaf, Bang. Mualaf. Iya. Ya, coba Bang ditaruh dulu HP-nya yang bagus biar kita diskusi, Bang. Taruh HP-nya yang Baik. bagus. Ah, gitu. Biar kita enak diskusinya. Jadi gini, Jangan Abang. nampaknya sikit-sikit begini gitu loh, Bang. Jadi gini, Bang. Silakan. Saya akhir-akhir ini mulai goyah, Abang, tentang agama Islam. Karena saya kan tahu sendiri, Bang, saya agama Katolik, Bang. Asli pertama kali saya agama Katolik. Ya. Banyak saya dengar orang-orang Katolik banyak yang mualaf, Bang. Ya, karena istri, Bang, ya. Oh, karena istri. Abang nikah sama perempuan Muslim, kemudian Abang Iya. jadi- Iya, betul, Bang. Yang saya akhir-akhir ini mengikuti Abang terus, ya, 1 bulan ini saya ikutin Abang terus. Saya tadi malam mimpi, Bang. Mimpi bahwa Bunda Maria itu sama Yesus itu datang, Bang, sama saya dalam mimpi saya. Sampai saya mengucapkan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kan saya mengikuti kembali lagi ajaran saya yang seperti dulu lagi. Yang saya tidak senang terhadap Islam. Jujur saya ini saya kutuk keras ya tentang Islam. Islam itu mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang keras. Ya.
Ya, kalau mereka menantang Allahu Akbar, itu pasti ada kekerasan dan tidak kriminal pasti ada di situ, Bang. Ketika mereka mengucapkan Allahu Akbar. Ya, betul, Bang. Betul. Dan saya pingin, Bang, kenapa saya jadi mualaf kok tadinya katanya agamanya Islam itu makmur, Islam itu begini. Saya ikutin, Bang. Akhirnya goyah, Bang. Sampai saya ngomong sama istri saya goyah sudah iman saya. Kenapa? Ajaran Islam itu, apakah ada ustadz bilang begini, oh, Kristen itu abad yang sekian. Ya, ternyata Kristen itu abad yang pertama, bukan abad yang 500 tahun yang lalu. Itu loh. Makanya saya itu goyah, Bang, goyah. Saya pingin abang biar saya mau balik lagi, saya mau balik. Jadi gini, Demi Bang. Allah Ta'ala atau demi Tuhan, demi Tuhan Yesus, saya mau pingin balik lagi ke agama saya. Saya nggak Gini, mau Bang. lagi. Oke. Jadi begini, Bang ya. Ketika Anda menjadi seorang muslim yang menguasai diri Anda, yang bertempat di hati Anda, berdaulat di hati Anda itu Allah dan Muhammad. Betul? Betul, Bang. Iya. Makanya Anda melakukan keinginan-keinginan mereka. Apa keinginan-keinginan mereka itu? Salah satunya memerangi manusia, memerangi orang-orang kafir. Mengatakan orang-orang kafir yang tidak mengikut mereka dikatakan kafir. Dan wajib diperangi. Nah, Dan saya tidak, Bang, saya tidak setuju. Itu kenapa itu masa mengucapkan aku cerai sama kamu, terus tiba-tiba besok udah cerai, nanti kawin lagi sama itu yang aku nggak suka, Bang. itu memang yang memang aku ajaran agama Islam memang gitu, Bang. Mau gimana? Jadi ada istilah talak begitu kan. Ya memang seperti Iya, itu ajaran betul. agama Islam. Makanya, baru Bang, saya sebatas ngucap aja saya mau ceraiin kamu, langsung besok udah pada keluarganya pada datang ke rumah, Bang. Demi Tuhan, Bang. makanya Saya begini, Bang. Intinya yang mau saya utarakan sama Abang gini. Gantilah yang bertahta di hatimu itu dari Muhammad menjadi Yesus. Ketika Yesus bertahta di hatimu, ketika Yesus menjadi raja di dalam hidupmu, maka kamu akan melakukan apa yang Yesus perintahkan untuk mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau Betul. Muhammad yang menjadi raja di dalam hatimu, yang berkuasa di dalam hatimu, yang memerintah dalam hatimu, nanti Abang seperti tadi berpekik-pekik Allahu Akbar. Dan kalau orang pekik-pekik Allahu Akbar biasanya mukul, Bang. Ya, biasanya mukul itu. Itu Gini, udah Bang, kejadian, saya Bang, udah satu kejadian. ada ceramah ya, Bang. Ceramah ini, Bang, saya jujur. Allah itu, Muhammad itu adalah Rob, ya. Dikatakan, jangan kamu menduakan Allah, Muhammad. Nah, gitu kan? Saya bilang gini, dalam pribadi saya, Bang, masa ada orang sholat kok tendang-tendang pantatnya, Bang? Pas sholat Jumat, Bang, ditendang pantatnya, Bang. Itu yang bikin saya, aduh, ini gimana masa orang itu sembahyang tidak tendang terlalu pantatnya? esensial, Bang Pangeran Kelinci. Yang ingin saya sampaikan begini. Kalau Anda menjadi orang Islam yang menjadi raja di dalam hatimu, yang mengendalikan hidupmu, itu adalah seorang manusia yang bernama Muhammad. Nah, makanya saya mengundang Anda untuk menyingkirkan Muhammad di dalam hatimu. Ya, pasti, Bang. Diganti Pasti. dengan Yesus seperti itu. Itu saja, Bang. Saya Mulai dari hal yang paling sederhana seperti itu, baru nanti yang lebih dalam lagi seperti itu, Bang. Makanya saya ikutin Abang terus 1 bulan ini kan. Sampai saya tadi malam mimpi, Bang. Jadi mimpi datang itu Bunda Maria, Yesus, sampai saya mengucapkan agama saya yang seperti dulu. Saya mengucapkan, tiba-tiba ada sinar, Bang, ya. Demi Tuhan, saya tidak bohong, tapi demi Tuhan, itu jam 2:30 pagi, Bang. Saya bangun terus saya sembahyang tidak sesuai dengan agama yang saya anut, agama Islam, tapi
Tapi Eh, intinya gini Bang, yang mau saya sampaikan begini, kita poinnya sudah nangkap, yang saya maksudkan begini. Ini info juga ya teman-teman ya, yang inbox saya itu, yang mualaf kembali lagi ke Kristen, itu banyak sekali. Banyak sekali. Cuman mereka menyembunyikan diri Bang. Mereka nggak berani. Entah takut sama suaminya lah, takut sama istrinya lah. Seperti itu. demi Tuhan, Bang. Demi Tuhan, memang agama Islam keras, Bang. Agama Islam keras. Ya, Ketika kita mengatakan Yesus adalah Allah kita, itu mereka langsung besok itu teman saya itu, oh kamu Islam KTP, kamu gini. Jadi saya itu dikucilkan, Bang. Saya dikucilkan, saya direndahkan seperti itu. Jadi saya bilang, ya terserah kamu, saya bilang. Ya, oke lah. Intinya itu aja Bang. Bang Pangeran, intinya pesan saya cuma satu. Ya, bagaimana caranya buanglah dahulu Muhammad dan Allah dari dalam hatimu, tinggalkanlah ajaran Muhammad dan Allah, Pasti, gantilah mereka dengan pasti, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti itu. udah pasti. Oke, Amin, amin. begitu ya Bang Pangeran ya. Kita undang muslim yang lain Terima dulu kasih ya. abangku. Ya, Selamat sukses malam. selalu. Terima kasih Bang. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman muslim, kalian jangan bangga-bangga dulu mualaf-mualaf. Jadi dibilang katanya settingan katanya. Yang settingan itu yang udah pakai jilbab, ya kan? Udah pakai mukena, udah muslim disuruh syahadat. Itu yang settingan. Wah, udah muslim suruh syahadat. Banyak kayak begitu. Kemarin Donditan diskusi sama Pak Esra Soru. Di dalam sela-sela diskusinya itu ada muslimah. Udah jadi Islam setahun yang lalu, disuruh mualaf. Main mualaf-mualafan. Ya, ayo silakan. Muslim lagi. Ayo ajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik. Terima kasih. Teman-teman yang mensupport saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman ingin mensupport saya, suka dengan channel ini, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya. Nih, kalau teman-teman klik profil saya, tep begitu, teman-teman nanti akan melihat di situ ada link untuk kolektor. Ada tanda panah ke bawahnya. Di situ ada link YouTube saya. Klik saja link YouTube itu, nanti teman-teman mampir. Ini juga saya siarkan di YouTube saya, teman-teman ya. Saya siarkan di YouTube saya. Ini ada yang komen, tetapi saya tidak bisa pin karena kebut sekali kolom komentarnya, teman-teman. Ya, ini yang komen itu terlalu kencang. Jadi gimana? Saya nggak bisa ini. Oke, saya pinkan dulu ya. Nah itu teman-teman. Nah itu ada tulisan dari teman kita Jun, ya nih. Kalau teman-teman mau berkolektor, ini ada Rumah Apologet Kristen, teman-teman bisa support di sini ya. Nah ini banknya, ini nomornya teman-teman. Nah ini teman-teman, silakan tangkap layar, screenshot. Teman-teman kalau mensupport pendirian Rumah Apologet di sini. Kenapa teman-teman kita perlu Rumah Apologet itu? Karena Rumah Apologet itu akan kita gunakan untuk seperti ini. Makasih Bang Nur Hasan, makasih Bang Nur Hasan tuh. Namanya udah Nur Hasan tuh. Nur Hasan. Oh iya, saya bernostalgia lagi ya teman-teman ya. Saya bernostalgia. Teman-teman tahu nggak teman-teman? Ya ini kan saya buka nih untuk kolektor Rumah Apologet nih. Nah bulan, aduh saya lupa bulannya. Jadi suatu waktu itu gini teman, pagi-pagi ketika saya ke kamar mandi, seperti lagu Jamrut ya. Waktu mandi sambil nyanyi. Bunyilah rekening itu teman-teman. Bunyi. Ting gitu kan bunyi. Nah ketika bunyi teman-teman, tahu nggak yang saya lihat apa? Namanya itu MOCHMOD. Muhammad. Puji Tuhan dalam hati saya. Muhammad mensupport pendirian Rumah Apologet. Itu hal yang paling menurut saya luar biasa dan sangat berkesan teman-teman. Ya, Muhammad itu namanya asli MOCH. Itu mustahil itu kareste. Mustahil. Artinya apa? Yang namanya Muhammad pun yang nonton channel saya ini, setelah dia nonton channel saya, dia berubah menjadi pengikut Yesus.
Itu teman-teman, itu fakta itu teman-teman. Itu sangat berkesan sekali di hidup saya. Sangat berkesan. Bukan salah kirim, bukan salah kirim. Kalau orang yang nonton itu dia menjadi saksi dan dia tahu bahwa yang saya katakan itu benar. Pagi-pagi pada waktu itu. Ya kan? Bunyi, tweet, siapa ini? Saya lihat Muhammad. Wah, luar biasa, ya. Muhammad. Ya, silakan Muhammad yang lain. Masih banyak ini Muhammad yang lain. Oke ya, kita kasih naik ada. Sebentar, kita kasih naik muslimah sebenarnya loh. Saya pengen itu ya. Coba yang muslimah mana ini? Kok tidak keluar? Bagaimana ini? Oke, kita kasih naik ada Harahap Adindo. Harahap Adindo. Ya, selamat malam Bang Harahap. Bang Harahap. Oke Bang. Ya, Muslim Bang. Muslim Bang, Muslim. Muslim. Ya Bang, silakan yuk diskusi dengan baik, silakan. Silakan Bang. Nyalakan kamera. Mana. Kamera. Sudah bisa Bang menyalakan kamera, itu sudah saya bantu. Oke, sudah bisa Bang, sudah bisa. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa Abang gelap-gelapan? Jangan gelap-gelapan Bang, coba. Ini jelas itu terang ini Bang, udah terang ini. Bukan, maksudnya Udah terang ini, putar angle-nya supaya saya tidak melawan. Gitu Bang. Ya, silakan Bang. Apa mau Abang sampaikan? Silakan Bang Harahap. Ya. Nah, di sini Bang ada dibilang Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, kan gitu Bang? Iya, secara kaidah bahasa seperti itu. Itu apanya sumbernya dari mana Bang cari itu Bang? Sumbernya dari Al-Qur'an. Ayat mana itu Bang? Oke, Abang ada Al-Qur'an di situ. Soalnya orang Muslim malas baca Al-Qur'an. Makanya nggak tahu-tahu itu. Ada. Oke, coba. Kalau bisa Abang taruh dulu HP supaya Abang tenang. Jangan dipegang-pegang, pegel nanti tangan. Nanti takutnya nggak pulang lagi tuh tangan. Begini. Kalau tangan begini terus gimana? Nggak balik-balik lagi nanti. Coba. Taruh dulu. Oke, Bang. Atau ada di situ tripod atau apa penjepit kah begitu? Oke, wes Bang, wes. Oke, coba bukakan Quran surat yang ke-45. Saya tahu Abang tidak ngerti nama-nama surat, makanya nomornya aja. Nomor yang ke-45, ayat yang ke-23. Coba. Ya kan? Oke Bang. Quran surat ke-45 atau surat Al-Jatsiyah. Betul. Ayatnya yang ke-23. Tahukah kamu Nabi Muhammad orang yang menjadi hawa nafsunya? Coba dibaca lagi, Bang. Tuhannya? Dibaca lagi. Tahukah kamu? Tahukah kamu Nabi Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah? Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran? Oke. Baik. Di situ Bang ada kata-kata orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Betul nggak? Betul. Oke. Jadi orang itu mempertuhan apa? Meninggal dunia. Siapakah yang dipertuhan oleh orang-orang itu, Bang? Nggak ada di sini bahasa mempertuhankan. Coba Nabi Muhammad. Tidak ada, Bang. Lagi pelan-pelan. Baca pelan-pelan, Bang. Ini tafsirnya. Jangan sampai kita salah menafsirkan, jangan tafsirnya, Qur'annya. Abang tidak puas dengan Al-Qur'an? Iya. Sebentar. Apakah Abang tidak puas dengan Al-Qur'an? Saya puas. Oke. Di dalam Al-Quran tersebut dikatakan tidak bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Oh iya, ada. Oke, coba. Berarti siapa Tuhannya orang-orang itu?
Oh, abang salah itu bang, bukan begitu pengertiannya bang. Coba Anda baca dulu Bukan. tafsirnya, silakan. Coba Anda baca tafsirnya, Oke silakan. oke bang. Hmm. Enggak gini aja bang, aku ada yang mau saya tanyakan. Sebentar dulu kita selesaikan dulu ini gimana. Abang kan mau tahu bagaimana Muhammad itu Tuhannya orang Islam, mau tahu kan? Mau tahu Enggak, itu nanti bang, nanti kita bahas yang itu. Gimana ini? Saya ada satu pertanyaan bang. Bang, Saya ada satu kita pertanyaan sama biar bang. biar kita fokus. Coba kita selesaikan dulu satu pokok bahasan sampai tuntas. Mau? Betul bang, tapi itu potongan ayat. Ada Oke, coba sambungan dibaca ayatnya sampai itu. penuh, dibaca sampai penuh. Dibaca sampai Wih, penuh. panjang ini bang, panjang. Habis Silakan. waktu kita. Kok habis Ya, panjang. waktu Aku banyak, mau- panjang. Waktu kita panjang. Jangan khawatir, masih banyak waktu Enggak. kita. Bila perlu nanti kita Kasih, tambahin Bang. lagi. Silakan. Bang, Hmm. bang, kasih aku sekali bertanya sama bang. Katanya mau tahu bagaimana Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Mau dikasih tahu tapinya takut dan ngelek. Gimana, Bang? Iya, itu bang, Bang, tafsiran. di ayat Kalau kita itu bahas, berbicara tidak mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? betul. Betul. Berarti Itu- siapa Tuhannya orang-orang itu? Ini ayat ini bang, ayat ini jangan ini ayat itu. menjelaskan. Siapa Tuhannya mereka? Nggak ada di sini dibilang Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Nggak ada bang. Bukan Muhammad di situ yang dibahas. Di situ bukan bahas Muhammad. Di situ membahas orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul nggak? Betul. Nah, berarti siapa mempertuhan Tuhannya nafsu. orang-orang itu? Tuhannya orang-orang Hawa itu nafsu. siapa? Hawa Hawa nafsu. nafsu. Oke, baik. Apakah hawa nafsu itu maha pencipta, Bang? Gimana? Apakah hawa nafsu itu maha pencipta? Bukan. Bukan. Apakah mereka berdoa kepada hawa nafsu? Tidak. Tidak. Tapi tetap saja Allah mengatakan mereka mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul, itu adalah orang-orang yang sesat, Bang. Oke, pertanyaan saya begini. Kenapa mereka disebutkan oleh Allah, dihukumi oleh Allah sebagai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Karena apa? Karena mereka sesat. Iya, mereka sesat pasti. Tetapi perbuatan apa yang mereka lakukan terhadap hawa nafsu itu? Sehingga disebut mempertuhan hawa nafsunya. Mau saya bantu? Penglihatan. Itu Mau saya bantu itu nggak? penglihatan dan menutup penglihatannya, Bang. Iya, perbuatan apa yang mereka lakukan terhadap si hawa nafsu itu sehingga mereka disebut mempertuhan hawa nafsu itu. Perbuatan serakah. Serakah lah, tahapan lah, pokoknya Oke, perbuatan-perbuatan yang saya bantu. sesat lah. Saya bantu. Mereka karena mereka tahluk, mereka dikuasai, mereka dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Setuju? Aku jadi bingung ini abang begini nih. Mulai Nabi bingung Muhammad- dia. Ini abang bilang. Mulai dia bingung. Ini mulai abang dia bilang Muhammad itu adalah Tuhannya muslim. Sebentar, nanti ke situ, nanti ke Muhammad. Cepat Kita aja, beresin Bang, dulu. cepat aja. Bang, Saya saya sedang kita kayak gini, Bang. untuk mengerti sebuah definisi mempertuhan. Kalau kamu tidak mengerti definisi mempertuhan, kamu tidak akan menyimpulkan Muhammad itu Tuhanmu. Karena maksud mempertuhan di dalam pikiranmu menganggap dia sang pencipta. Menganggap bahwa dia sang pencipta, menganggap bahwa dia maha kuasa. Kalau itu pengertian definisi mempertuhan, memang Muhammad, kamu tidak mempertuhan Muhammad. Karena bukan itu definisi mempertuhan yang dimaksud Al-Quran. Nggak ngerti aku ya Bang berkata- bahas ini, Bang. Sebentar. Bang, aku nggak Al-Quran ngerti Abang berkata bahas. tentang adanya orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu. Setuju? Iya, itu adalah Apakah orang-orang yang sesat. mempertuhan hawa nafsu menganggap hawa nafsu sang pencipta? Enggak lah. Enggak. Apakah mempertuhan hawa nafsu adalah berdoa kepada hawa nafsu? Enggak. Tetapi karena mereka menaklukkan diri kepada hawa nafsu mereka, mereka dikuasai oleh hawa nafsu mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Betul? Ya. Nah, baru mulai paham dia mempertuhan. Baik. Saya tanya kepada Anda. Sebagai seorang muslim yang sejati, wajib tidak kamu berbuat demikian kepada Muhammad? Kamu wajib menaklukkan diri kepada Muhammad, membuat dirimu patuh, taat, tunduk,
mengikuti Muhammad. Wajib tidak kau berbuat seperti itu? Enggak lah. Enggak. Bang, itu dia terserah aja. Enggak. Dia adalah seorang Oke. nabi yang membawa ajaran. Sebentar. Gimana kalau saya Ajarannya, Bang, yang buktikan bahwa saya kamu ikuti. wajib menaklukkan dirimu kepada Muhammad? Nah, coba. Oke, baik. Buka Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Silakan. Abang bawaku lari kemana-mana ya. Jadi bingung aku ini, Bang. Ya jangan bingung-bingung. Biar saya kasih tahu bahwa Muhammad itu bagimu adalah suatu ilah. Dia harus kau jadikan ilahmu. Yang kepadanya kamu harus menaklukkan diri. Gimana? Al-Ahzab ayat berapa tadi? Al-Ahzab Al-Ahzab ayat 36. Dan banyak ayat-ayat lain nanti. Saya tunjukkan kepada kamu. Ketika kamu menaklukkan dirimu kepada hawa nafsumu itu menjadi ilahmu. Kata Al-Quran. Hawa nafsumu itu menjadi Tuhanmu. Karena kamu ngikutin dia, menaklukkan diri kepada dia. Nah, kamu sebagai muslim, kamu menaklukkan diri kepada manusia yang namanya Muhammad. Nggak percaya, saya tunjukin kamu nanti biar sadar kamu. Enggak, Kamu gini aja, bilang Bang. kamu Gini aja, nggak Bang. menaklukkan Bang. diri kepada Muhammad. Enggak. Enggak, Silakan. aku taklukkan diri kepada Muhammad. Ngapain, Bang? Dia itu manusia. Ya, dia justru Dia karena adalah manusia. Justru karena Muhammad sudah manusia dalam kubur, kamu kok menaklukkan diri kepadanya. Bang, satu pertanyaan, Bang. Ya, Biar clear aku, silakan. Bang. Biar turun aku. Satu pertanyaan. Buka dulu surat Al-Ahzab 36. Bang, kasih tunjuk sama aku satu ayat di Bible yang mengatakan aku adalah Itu adalah lagi, Isa, itu aku adalah lagi. Tuhan. Ya, Itu aku lagi, adalah Tuhan. itu Maka lagi. sembahlah aku. Kalau ada ayat itu, Bang, kalau ada ayat itu, aku baru mengakui agama Kristen, Bang. Oh, Aku begitu. bukan nggak mengakui Kristen. Ya, Begitu. aku akan menghargai Kristen. Ya, tunjukkan satu Oke. ayatnya, Bang. Aku adalah Yesus atau Isa. Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Ada Bible-mu di situ, Bang. Ada Google-ku, Bang. Biar Ada aku Google. Google-kan Coba aja. coba buka Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, Bang. Silakan. Siapa yang ciptakan Bible? Itu aja. Baca, Bang, sudah ketemu? Oke. Lagi di searching. Oke, Bang. Baca, Bang, baca di situ. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Siapa yang ngomong di Dan situ, Bang? katamu nggak tahu siapa yang ngomong ini, Bang. Yohanes kah? Yang ngomong kamu menyebut aku guru dan Tuhan, siapa yang bilang di situ, Bang? Siapa di sini? Inilah, Bang, makanya, Bang, bacalah setidak-tidaknya barang sekali dulu baru naik diskusi. Loh, Abang kasih referensi. Aku nggak pernah buka Bible, cemana. Ya, di situ Yesus Makanya- berkata, oke, nggak apa-apa lah, kita ngobrol sama orang awam, karena orang Islam pada awam semua, nggak apa-apa. Di situ Yesus berkata, Bang, di dalam Yohanes 13 ayat 13, apa perkataan Yesus di situ? Bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas. Ya, mana yang menyatakan? Jelas. Nah, sekarang kembali kepada itu ayat yang tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Silakan. Buka Al-Ahzab 36. Bang, jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti jadi nabi Bang nanti. Udah terang ini, Bang. Udah terang ini. Gelap. Itu tergantung aja, Bang. Jangan melawan lampu. Gelap. Nanti jadi nabi. Kalau jadi nabi nggak apa-apa. Yang penting jangan perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada. Nanti Anda jadi saingannya Muhammad. Silakan. Karena Muhammad dalam Quran itu begitu, Bang. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Nanti Abang jadi saingan Aku baca, Muhammad Bang, ya. nanti. Aku baca, Bang, ya. Silakan. Tidaklah
tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya tetap menetapkan suatu ketentuan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oke. Jadi menurut ayat itu, Bang, kalau di situ Allah dan Rasulnya Muhammad sudah menetapkan satu ketetapan, bisa kau bantah, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti wajib tidak kau menaklukkan diri kepada yang dua itu, Allah dan Rasulnya? Oke. Iya. Makanya aku bilang, Bang, kamu itu, Bang, ilahmu itu dua, Allah dan Muhammad. Ilah yang nyata, yang zohir itu ya Muhammad itu. Makanya, Bang, begini, Bang, kalau Anda menaklukkan diri kepada hawa nafsu, taat, tahluk Anda kepada hawa nafsumu, berarti hawa nafsumu itu jadi ilah nggak bagimu, kata Al-Quran. Enggak Jadi lah, Tuhan Bang. nggak di Bukan hawa gitu. nafsumu itu, menurut Al-Quran? Enggak. Sejak kapan kita mentuhankan hawa surat nafsu? Al-Jatsiyah 23. Di dalam surat Al-Jatsiyah nomor 23, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bukan menjadikan hawa nafsunya sang pencipta. Begitu Bang, juga ini ketika dijelaskan. kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, bukan membuat Muhammad jadi sang pencipta, tetapi membuat Muhammad sebagai sosok yang mengendalikan hidupmu. Bang, gini bang. Pendalaman Gini, Quran. Oke, sekarang saya tanya dulu. Di sini ada bang. Pelan. Orang yang menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, sehingga dia dikontrol oleh hawa nafsunya. Kata Allah, orang itu mempertuhan siapa? Mempertuhan. Aduh. Jadi kalau Anda membuat dirimu dikendalikan oleh iblis, oleh setan. Mencuri, berangkat mencuri. Berzina, berangkat berzina. Siapa yang kau jadikan sebagai ilahmu, kata Al-Quran? bingung aku apa yang bang bilang ini, Bah. Bingung. Makanya saya bilang, Bang, kalau memang orang belajar agama itu ada level-levelnya. Ada level yang level dasar, ada level yang level dalam. Ini Anda saya ajak udah level dalam. Menurut Al-Quran, Bang, orang yang berbuat seperti itu mempertuhan hawa nafsunya. Nah itu dia, udah sejak kapan ada Tuhan hawa nafsu, Bang? Udah lari nih, Bang. Al-Jatsiyah 23. Gimana sih ini orang nih? Surat Al-Jatsiyah nomor 23. Barusan dibaca tadi kok udah lupa. Oh iya lupa, dia Islam, pantesan. Coba baca lagi surat Al-Jatsiyah 23 tadi. Udah bingung aku, Bang. Aku bingung. perdalam dulu lah ya, nanti aku balik lagi lah bagus ya. kayak begitu, Bang. Perdalam dulu lah, Bang. Besok aku naik lagi. Itu lebih baik ketimbang Anda jadi orang tukang ngeyel. Ya? Seperti itu? Oke. Ah, sebelum Anda turun, saya cuma mau bilang begini. Ganti Tuhan. Jangan menuhankan Muhammad, tapi tuhankanlah Yesus. Jangan kau buat Muhammad berkuasa dalam hidupmu. Harus kau buat Yesus berkuasa dalam hidupmu. Supaya kau tidak berangkat ke Arab nyiumin batu. Oke? Seperti itu. Oke, yang sederhana-sederhana aja. Kalau berat-berat nanti abang gak nyambung. Oke, terima kasih, Bang. Selamat malam. Gak usah tinggi-tinggi dulu kalau ngomong. Oke, sederhana-sederhana aja. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik lagi ada Bang Erik. Wah, mudah-mudahan dia lagi nggak Tanya sama kau dulu ya, babi. Ya, silakan, Tuhan nyalakan kau siapa? kamera Yesus dulu. kan? Nyalakan kamera. Kau jawab dulu, kau jawab. Jangan kau marah. Kau belum jawab pertanyaan aku. Kau belum jawab pertanyaan Kamera aku. nyalakan. Tuhan kau siapa? Kamera Ya, oke, nyalakan oke. dulu. Ya. Ya.